Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini, the original host of Teman Ponsel. Yang lain cuman KW Super. Di video kali ini gue mau cerita tentang pengalaman gue pakai Samsung Galaxy Watch 4 yang 42 mm. Mungkin kalau misalkan emang lo lagi nyari smartwatch, tonton ya videonya sampai habis. Pertama kali dirilis, Samsung Galaxy Watch 4 ini ada beberapa varian, dari yang klasik sampai yang biasa, yang 42 mm sama yang 44 mm. Untuk yang varian yang biasa berukuran 42 mm dibanderol dengan harga 4.499.000, sedangkan untuk yang 44 mm dibanderol hampir 5 juta. Tapi sekarang kalau lo mau beli varian secondnya, itu dibanderol dengan harga 2 jutaan aja. Mau tahu tempat belinya di mana? Di sini nih. Ini dia, tempat rekomendasi beli handphone berkualitas di Bekasi. Teman Ponsel. Jadi Teman Ponsel itu udah mulai jualan handphone bekas dari tahun 2015 dan udah banyak jual handphone berkualitas. Teman Ponsel juga tersedia di berbagai platform marketplace kayak Tokopedia, Shopee, sampai Bukalapak. Banyak juga jual handphone ex-review YouTuber yang ternama. Oke, gue lanjut cerita tentang smartwatch yang satu ini. Jujur, sebenarnya gue itu kurang suka sama smartwatch yang satu ini karena emang ukurannya yang terlalu kecil buat pergelangan tangan gue. Tapi kalau emang pergelangan tangan lo itu nggak begitu gede-gede amat kayak tangan gue ini, harusnya sih bakalan cocok-cocok aja. Tapi yang bikin gue suka sama smartwatch ini adalah bentuknya yang membulat, dan jujur gue lebih suka yang membulat seperti ini, nggak kayak smartwatch lainnya yang bentuknya mengotak. Kayak kurang pas aja gitu di tangan gue. Layaknya sebuah smartwatch, Samsung Galaxy Watch 4 ini juga udah dibekali fitur esensi kayak pengukur detak jantung, pengukur ketinggian, GPS, bahkan sampai pengukur tekanan darah. Dan udah punya sertifikasi IP68 yang bisa dibawa menyelam hingga ke kedalaman 50 meter. Untuk pengukuran oksigen ini sebenarnya ini baru ada di Galaxy Watch 4 ini, karena di Galaxy Watch sebelumnya fitur ini belum ada. Untuk urusan layar, Samsung ini emang udah nggak usah diragukin lagi ya, karena udah mengusung layar Super AMOLED berukuran 1,4 inci dengan resolusi 450x450 dan punya kerapatan pixel sebesar 321 ppi, dan udah dilapisin sama Corning Gorilla Glass DX+. Karena layarnya udah pakai OLED, jadi kita masih bisa pakai fitur Always On Display di smartwatch ini. Selain itu, meskipun kelihatannya rotary bezelnya dihilangin di jam ini, tapi kita masih bisa melakukan rotasi di pinggiran layarnya untuk nyari aplikasi di jam ini. Jadi tetap sama kayak yang versi klasiknya. Gue itu adalah orang yang jarang olahraga, tapi sekalinya gue pakai buat olahraga, kayak jalan pagi, jam ini bisa langsung mendeteksi kalau gue lagi melakukan workout dan bisa pantau lewat aplikasi Samsung Health. Intinya, meskipun kita mau pakai jam ini buat kebutuhan fashion, tapi kalau emang dibutuhin buat alat bantu ukur olahraga, jam ini udah siap banget. Sekali lagi, gue lebih pakai jam ini selayaknya jam biasa aja. Jadi emang gue pakai sehari-hari buat nunjukin waktu dan lihat notifikasi yang ada di handphone. Dengan adanya fitur ini sebenarnya gue cukup terbantu karena gue jadi jarang lihat handphone kalau emang notifnya nggak penting-penting banget. Fitur yang ngebantu banget sebenarnya adalah kemampuan jam ini untuk terima telepon. Pas lagi ngelakuin aktivitas, gue bisa tinggal klik aja di jamnya sambil gue bisa tetap bekerja. Untuk sektor baterai, sebenarnya ini yang jadi salah satu hal yang bikin gue kurang nyaman. Sebenarnya gue adalah pengguna Huawei Watch GT2 Pro yang sebenarnya baterainya bisa tahan 2 minggu. Sedangkan untuk Galaxy Watch 4 42 mm ini cuma bertahan kurang lebih 4 harian aja. Tapi ya itu tergantung sama aktivitas yang lo lakuin juga. Sebenarnya banyak notifikasi yang masuk itu juga bikin baterainya jadi tambah boros. Meskipun masih ada sih smartwatch yang harus tetap ngecas setiap hari. Apple Watch. Penting gak sih jeroan di sebuah smartwatch? Kayaknya sih selama gue pakai smartwatch, gue nggak peduli ya gimana dalemannya. Selama dipakainya enak, lancar, dan nggak boros, gue bakal nyaman-nyaman aja. Tapi buat lo yang pengen tahu, Samsung Galaxy Watch ini ditelagai prosesor W920 dengan fabrikasi 6 nanometer berbasis Cortex A55 yang emang punya efisiensi daya yang bagus. Selain itu, Galaxy Watch 4 punya internal 16 GB serta RAM sebesar 1,5 GB. Jadi kalau emang lo mau import lagu langsung ke jamnya, itu juga bisa. Nah, kalau misalkan kayak gitu, lo pakai buat olahraga tanpa bawa smartwatch pun menurut gua juga masih bisa ya. Lo tinggal konekin aja si Galaxy Watch ini ke Galaxy Buds Pro.
Oh ya, hampir lupa nih gue bahas desain dan material di jam ini. Overall selama bentuk jamnya membulat gue pasti suka. Sedangkan untuk desainnya ini emang udah kelihatan sporty banget ya. Tapi biarpun begitu masih cocok kalau lo mau pakai buat acara formal. Tinggal ganti aja strapnya ke strap kulit yang emang banyak dijual di pasaran yang punya ukuran 20 mm. Cara ganti strapnya juga gampang banget karena sistem penggunaannya adalah strap pakai metode quick release. Jadi gampang gonta-ganti strapnya. Kesimpulan gue kalau emang lo pengen punya smartwatch berkualitas tapi punya harga yang bagus sih, ini bisa jadi pilihan ya. Gue nggak ngelarang lo kalau mau beli smartwatch yang murah yang harganya 400-500 ribu. Tapi gue jamin deh, nggak bakal bisa disamain sama Galaxy Watch 4 ini. Sekali lagi ya, kalau lo mau beli smartwatch ini belinya di Teman Ponsel. Linknya udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Gimana menurut lo smartwatch yang satu ini? Apakah emang oke kalau dibeli atau emang udah ada pilihan lain? Tulis ya pendapat lo di kolom komentar di bawah. Dan mungkin segitu aja cerita gue tentang Samsung Galaxy Watch 4 ini. Kalau misalkan emang lo suka sama cerita gue, boleh di like dan di subscribe channelnya. Tapi kalau misalkan nggak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tongkrongin terus channelnya Teman Ponsel karena cuma di sini tempat nongkrongnya anak second. You